Oke, halo. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi inspirasi dalam iklan, slogan, dan poster. Bersama saya adalah Bertus Togolado, SPD. Sebelum kita masuk ke materinya, bersama-sama mari kita nonton sebuah video berikut. Yuk, delegasi Jepang sudah selesai nih. Minum apa dulu? Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua. Oke adik-adik, sudah kita nikmati bersama sebuah video yang merupakan sebuah iklan dari sebuah produk ya. Produk yang ditawarkan di sini adalah minuman mineral bermerek Aqua. Nah, kira-kira tujuan dari video ini apa ya? Ya, bisa kita lihat di sebelah. Tujuannya itu mendorong atau membujuk khalayak ramai untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan. Berikut kita lihat. Nah, di sini ada sebuah slogan adik-adik. Bisa adik-adik baca bersama. Slogan yang pertama, tiada hari tanpa prestasi, bukan lalui tanpa disakiti. Slogan yang kedua, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan gantung setinggi egomu. Slogan yang ketiga, esok harus lebih baik dari hari ini. Dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Slogan yang keempat, masa depanmu adalah tanggung jawabmu, bukan guru atau orang tua. Nah adik-adik, kira-kira tujuan dari slogan ini apa ya adik-adik? Nah, tujuan dari slogan ini adik-adik adalah mengajak seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Baik itu untuk membeli suatu produk atau menaati suatu aturan yang telah dibuat. Nah, di atas, slogan di atas lebih berbentuk ke moto adik-adik. Di mana tujuannya mengajak kita untuk slogan yang pertama, mengajak kita untuk terus berprestasi, bukan terus disakiti. Mungkin buat adik-adik yang sering patah hati. Kalau slogan yang kedua, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan gantung setinggi egomu. Berarti adik-adik diharapkan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Ya, bisa saja mau jadi presiden atau mau jadi apa saja ya, boleh. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, adik-adik di sini ada sebuah tulisan yang
sangat bagus, yaitu ayo membaca, raihlah prestasimu. Kira-kira gambar ini atau tulisan ini disebut apa adik-adik? Iya, benar sekali, disebut poster adik-adik. Nah, tujuan dari poster ini apa adik-adik? Nah, poster ini dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang dituliskan di dalam poster tersebut. Nah, isi poster tadi adalah poster pendidikan ya, di mana mengajak kita dengan membaca, maka kita akan meraih prestasi. Baik adik-adik, akhirnya kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, kita akan melihat pengertian. Sebelum kita masuk pada pengertian, kita harus pahami bersama bahwa iklan, slogan, dan poster merupakan bentuk teks persuasif. Kita ulangi bahwa iklan, slogan, dan poster merupakan bentuk dari teks persuasif. Nah, teks persuasif itu apa adik-adik? Teks persuasif adalah teks yang bersifat membujuk secara halus, yakni dengan tujuan supaya pembaca menjadi yakin. Jadi ini dikutip dari KBBI 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia 5. Baik, kita lanjutkan ke pengertian yang pertama adalah iklan. Nah, di sini kakak sajikan ada 2 buah pengertian yang masih dikutip dari KBBI 5. Nah, yang pertama, pengertian yang pertama, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pengertian yang kedua adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di media massa. Dalam hal ini bisa surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Atau juga bisa dipasang di tempat-tempat umum. Dari kedua definisi di atas adik-adik, kira-kira apa kesimpulan yang bisa adik-adik simpulkan? Nah, untuk jawabannya boleh adik-adik berikan komentar pada kolom komentar ya. Yang berikut, pengertian yang berikut adalah slogan adik-adik. Slogan sendiri adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Di sini kakak ambil contoh adalah spater berseri, yang artinya spater bersih, spater sehat, spater indah, spater rapi. Definisi slogan yang kedua adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mencolok serta mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Dari 2 definisi di atas adik-adik, coba kalian berikan pendapatmu mengenai slogan sesuai dengan apa yang adik-adik rasakan di lingkungan adik-adik berada, atau sesuai dengan penggunaannya di masyarakat. Jawabnya bisa adik-adik tulis di kolom komentar. Yang berikut adalah definisi dari poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Dalam hal ini berupa pengumuman atau iklan. Nah, plakat sendiri itu apa adik-adik? Plakat adalah surat pengumuman berupa gambar ataupun tulisan
yang ditempelkan di dinding tembok dan tempat-tempat umum untuk penyebaran yang lebih luas. Baik adik-adik, mari kita kupas satu persatu. Kita akan membahas yang pertama mulai dari iklan. Adik-adik, teks iklan itu bersifat deskriptif dan persuasif. Hal ini dikarenakan teks iklan bertujuan untuk mempengaruhi dan membujuk konsumen agar mengikuti atau melaksanakan pesan yang disampaikan di dalam iklan. Iklan dapat kita temui di majalah, surat kabar, televisi, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Yang kedua, kita akan lihat fungsi dari iklan. Fungsi dari iklan yang pertama adalah sebagai sarana informasi. Sebagai sarana informasi, fungsi tersebut bertujuan untuk menyampaikan produk atau ciri-ciri produk yang akan diiklankan. Yang kedua, persuasi. Persuasi yang kata lainnya mempengaruhi atau ya. Fungsi ini mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang ingin diiklankan. Yang ketiga, sebagai reminder atau pengingat. Nah, iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Baik adik-adik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa di komen di kolom komentar. Nah, berikut kita akan melihat ciri-ciri dari teks iklan. Karakteristik atau ciri-ciri sebuah teks iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Sebelum melanjutkan dengan contoh dari iklan, pengen menjelaskan sendiri tentang fakta dan opini dalam teks iklan. Ternyata di dalam iklan juga harus memiliki fakta dan harus juga memiliki opini adik-adik. Nah, bahasa di dalam iklan itu mengandung fakta dan opini adik-adik. Fakta berarti peristiwa atau kejadian tidak diragukan kenyataannya. Fakta di dalam iklan mencakup identitas produk yang akan ditawarkan, komposisi kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Selain mengandung fakta, produk iklan juga mengandung opini adik-adik. Opini merupakan ide, gagasan, pendapat, pemikiran, atau penawaran untuk mempengaruhi sasaran dari iklan tersebut. Untuk ciri-ciri opini adik-adik biasanya disajikan dengan bahasa yang persuasif. Kalimat opini sering menggunakan kata biasanya, seandainya, mungkin, kira-kira, akan tampak, barangkali, atau kata bersifat subjektif lainnya. Baik adik-adik, berikut kita akan melihat sebuah contoh dari iklan. Nah, apa adik-adik tahu? Apa jenis contoh iklan berikut? Oke, kalau tidak tahu, nanti sebentar akan kakak jelaskan.
Nah, di sini kita bisa lihat penulisan iklan di sini menggunakan singkatan-singkatan. Untuk informasi ini akan sebentar kakak jelaskan dengan lebih terperinci. Baik, sama-sama mari kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat contoh ini. Jual CPT, LT titik 170 meter persegi. PRM Taman Merapi, Banten, 10 menit ke Java Mall, PBS banjir, standar dan PGS, titik, harga 350 juta, nego, hubungi Meta dengan nomor HP 081 288 99 588. Baik adik-adik, kembali kita akan jelaskan berhubungan dengan fakta dan opini. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat mengidentifikasi fakta dan opini. Untuk informasi teks iklan di atas, yang pertama yang berupa fakta. Ada 3 hal. Yang pertama, rumah yang dijual memiliki luas tanah 170 meter persegi. Hal ini dapat kita lihat jual CPT luas LT luas tanah 170 meter persegi. Fakta yang kedua, rumah terletak di perumahan Taman Merapi, Banten. Nah, dari contoh iklan di atas ditulis PRM Taman Merapi, Banten. Fakta yang ketiga, nama dan nomor telepon yang dihubungi adalah Meta 081 288 99 588. Hal ini dapat kita lihat pada contoh iklan di atas, hub Meta 081 288 99 588. Yang berikut kita lihat informasi yang berupa opini. Yang pertama, lokasi perumahan ditempuh dalam 10 menit dari Java Mall. Nah, adik-adik, pada informasi yang pertama, yang berhubungan dengan jarak dari rumah dari lokasi Java Mall itu merupakan bentuk ide atau opini dari pemasang iklan. Tujuannya yang pasti untuk mempengaruhi pembeli atau konsumen. Yang kedua, lokasi perumahan itu bebas banjir. Hal ini juga masih merupakan opini dari pemasang iklan yang tujuannya pasti untuk mempengaruhi. Opini yang ketiga, kondisi rumah standar dan masih bagus. Ukuran standar dan bagus tidak disampaikan dengan secara jelas dan terperinci. Artinya, kebenarannya perlu dibuktikan. Berarti ini juga masih opini adik-adik. Yang keempat, ditawarkan dengan harga 350 juta nego. Ini juga masih opini dari sang pemasang iklan. Yang artinya bahwa kemungkinan harga rumah itu bisa turun di bawah 350 juta. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke jenis-jenis iklan. Teks iklan terbagi atas 3 jenis, yaitu berdasarkan sifat, tujuan, dan ruang. Berdasarkan sifat iklan, teks iklan terbagi atas 2 klasifikasi, yaitu teks iklan niaga dan teks iklan non-niaga. Teks iklan niaga adalah teks iklan yang dibuat untuk mempengaruhi khalayak umum atau masyarakat supaya tertarik untuk memiliki, membeli, dan menggunakan produk yang diiklankan. Nah, di bawah gambarnya tidak Pak sertakan, harapannya mungkin bisa adik-adik cari. Jika sudah temukan, boleh di komentar gambarnya sesuai dengan penjelasan di atas.
Yang berikut teks iklan non niaga. Teks iklan non niaga adalah teks iklan yang digunakan sebagai iklan layanan masyarakat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Di sini juga gambarnya tidak disertakan. Harapannya adik-adik bisa berpartisipasi dan komunikatif untuk menemukan gambarnya sendiri. Sehingga apabila adik-adik temukan, silakan memberikan komentarnya. Yang berikut, jenis iklan berdasarkan tujuan iklan adik-adik. Yang pertama, berdasarkan tujuan iklan ada dua ya, kalau tidak salah. Yang pertama, berdasarkan teks iklan penawaran atau permintaan. Ya. Teks iklan penawaran ini biasanya berupa iklan niaga penawaran produk barang atau jasa. Yang berikut adalah teks iklan permintaan yang berisi permintaan agar orang lain bekerja sama dengan pemasang iklan. Bisa saya. Untuk iklannya tidak disertakan untuk gambarnya ya. Bisa sama seperti pada kegiatan di awal tadi. Yang berikut teks iklan pengumuman. Nah, teks iklan pengumuman ini termasuk iklan non niaga yang memberitahukan kepentingan atau penerangan kepada masyarakat seperti kematian, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan seseorang. Yang ketiga, jenis iklan berdasarkan ruang iklan. Nah, adik-adik, di awal tadi sudah memberikan sebuah contoh iklan ya. Nah, kalau iklan yang tadi itu namanya iklan baris adik-adik. Teks iklan baris adalah iklan singkat yang terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom khusus. Teks iklan ini berisi penawaran seperti sewa rumah, sewa mobil, penjualan sepeda motor, penawaran jasa, dan lain-lain. Jumlah ruang yang disediakan teks iklan baris sangat terbatas. Oleh karena itu, teks ini menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Selain itu, penggunaan singkatan dalam iklan baris juga untuk menghemat biaya dari si pemasang iklan. Oke, di sini ada sebuah tugas adik-adik. Harapannya adik-adik mampu menemukan singkatan-singkatan yang biasa digunakan dalam iklan baris. Jangan lupa disertakan dengan kepanjangan dari iklannya. Yang berikut ada teks iklan kolom atau nama lainnya display. Teks iklan kolom atau display terdiri atas ilustrasi. Dalam hal ini gambar, foto, ataupun bagan, dan kata-kata. Berdasarkan ukurannya, iklan ini lebih besar dari iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Di dalam iklan kolom juga terdapat iklan pribadi atau iklan keluarga yang berisi pemberitahuan atau informasi. Misalnya pernikahan, berita duka, atau ucapan lainnya. Selain itu, juga ada layanan masyarakat, juga ada iklan layanan masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya iklan keluarga berencana, kampanye, bahaya narkoba, dan lain-lain. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita yang pertama untuk materi
iklan, slogan, dan poster. Semoga adik-adik terus berprestasi dan materi ini mampu membuat adik-adik memahami apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Terima kasih, sampai jumpa.